jadi. Seorang pria introvert berumur 20 tahun terpesona dengan tetangga barunya yang sangat cantik. Sebelum pertemuan itu, pria bernama Cameron sedang mimpi basah dengan Diani, gadis impiannya sejak SMA. Pagi hari, orang tuanya memberi nasihat untuk mempersiapkan masa depannya selagi libur sebulan dari kuliahnya. Entah itu bekerja sesuai jurusannya ataupun pekerjaan lain yang disukai. Hari ini dia datang terlambat ke tempat kerja, yaitu sebuah toko es krim. Sehingga manajer yang bernama Lenny marah dengannya. Untuk informasi, kalau di luar negeri, para mahasiswa ada yang menghabiskan liburnya dengan bekerja sebagai karyawan magang. Sementara itu, di daerah rumah Cameron muncul seorang wanita cantik dan menjadi tetangga baru Cameron. Di toko es krim, Lenny memintanya untuk bekerja lembur malam ini. Namun dia menolak karena ada kencan dengan Diani. Lenny bilang Diani memang cantik, tapi dia agak mencurigakan. Dia pun meminta foto sebagai bukti. Oh, yeah. What are you looking at? Nothing. You taking pictures of Diane? No, I wasn't. I saw you. You're a perv. Whoa, hey. Setelah sampai di rumah, Cameron mengintip pemandangan luar biasa dari luar jendela. Yaitu tetangga barunya yang sedang ganti baju, namun aksinya ketahuan sehingga dia langsung panik. Beberapa saat kemudian ada tamu dan ternyata dia adalah tetangga barunya. Namun setelah pintu dibuka, yang datang adalah Diani. Cameron menjadi bingung. Diani mengajaknya main keluar. Walaupun begitu, Diani tidak tahu bahwa Cameron menyukainya, dan Diani hanya menganggapnya seorang sahabat. Tak lama, teman mereka yang bernama Martin datang, namun mereka tampak sangat canggung, dan Martin pun langsung pergi. Cameron pun bertanya kenapa, namun Diani belum mau untuk bercerita. Setelah itu, Diani menjelaskan masalahnya dengan Martin, apa yang terjadi saat mereka masih SMA. Saat itu, Diani mengajak kencan Martin di sebuah pesta dan Martin pun menjawab iya. Namun tanpa diduga, Martin tak pernah datang dan sampai sekarang tidak tahu apa penyebabnya. Mendengar hal itu, Cameron bingung meresponnya. Dan tiba-tiba dia melihat tetangganya sedang menatap dan dia langsung masuk ke rumah. Saat di kamar, dia kembali melihat tetangganya yang sedang menatap ke arahnya. Dalam bingung, dia dikejutkan dengan wanita di belakangnya. Dan itu tetangganya yang tiba-tiba berpindah ke kamarnya. Watching me undress? No. No? No. I kinda did. Wanita itu memarahinya karena sudah mengintip. Dia pun langsung meminta maaf. Namun si wanita tetap nggak mau pergi dan memintanya untuk mengantar ke sebuah tempat sebagai bentuk hukuman. Sempat menolak dengan alasan tak bisa menyetir mobil, namun karena diancam soal pengintipan pada orang tuanya, dia pun mengiyahkan. Setelah itu, mereka sampai di sebuah pabrik, dan wanita yang bernama Victoria itu menyita kunci mobil agar Cameron tidak pulang duluan. Dia pun melihat seorang pria mempersilahkan Victoria masuk, namun dia kaget saat melihat kondisi pria itu. Help me! Help me! Help me! Help me! Sesudah mengunci mobil, terlihat noda cairan merah di kaca, dan terlihat Victoria dalam mode vampir dan menghisap cairan merahnya sampai mati. Dalam perjalanan, Cameron marah dengan kelakuan Victoria, namun dengan senyuman dia mengancam akan melakukan hal yang sama jika Cameron menolak perintahnya. Namun saat itu, Victoria mengancam lagi kalau besok Cameron harus mengantarnya lagi dan mereka pun berciuman. Esoknya si ayah memanggil dan menanyakan soal noda cairan merah yang ada di mobil. Tanpa diduga, Victoria datang. Dia mengenalkan dirinya sebagai tetangga baru dan membuat cerita bohong tentang noda cairan merah itu. Dia bilang kalau semalam ada rusa yang menabrak mobilnya, sehingga hewan itu terkapar, namun akhirnya dia bangun dan pergi. Ayah pun percaya dengan cerita itu. Dia juga meminta izin agar Cameron menjadi supir sementaranya. Untuk berkeliling mengenal daerah ini, dengan gaji yang lumayan, dengan senang hati ayah mengizinkan. Di tempat kerja, Martin menemui Cameron untuk meminta bantuan agar bisa mendekati Diani.
Dan dia juga menjelaskan dulu dirinya tidak jadi kencan karena terlalu gugup melihat kecantikan Diani. Merasa yakin hubungan mereka tidak akan lancar, Cameron pun mengiyakan permintaannya. Malam harinya sesuai tugas yang diberikan Victoria, Cameron mengantarnya ke sebuah tempat lain. Tak lama seseorang terjatuh dari atas dan menyebabkan kaca mobil menjadi terkena cairan merah. Oh shit! Oh my god! 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 Walaupun Cameron ketakutan, Victoria tetap santai menikmati cairan merah yang ada di mulutnya. Dan Cameron membersihkan kaca sebelum pulang. Saat di kamar, Cameron dikejutkan dengan Victoria secara tiba-tiba di sampingnya. Dan bilang ini menjelaskan sesuatu. Dia bilang bahwa dia merupakan seorang vampir yang berumur 247 tahun dan sekelompok vampir lain membunuh pria yang dia cintai pada tahun 1980. Karena menolak masuk kelompok tersebut, karena hal itu Victoria memutuskan memburu semua anggota dari kelompok tersebut. Mendengar korban kemarin bukan manusia, Cameron pun tersenyum dan bertambah semangat karena merasa seperti di dalam film. Lalu Victoria pamit untuk pulang. Esoknya Martin datang ke kamar dan meminta bantuan selanjutnya dalam mendekati Diani. Malam harinya dia kembali mengantar Victoria. Dengan antusias, Cameron bertanya berapa vampir lagi yang harus diburu. Dia bilang kalau sisanya tinggal 2, dan yang terakhir adalah pelaku utama pembunuh kekasihnya. Saat di TKP, Cameron ikut masuk ke dalam, dan akhirnya Victoria menemukan targetnya. Dia sedang bekerja sebagai satpam, dan pria tua itu menyadari kalau dia sedang diincar. I'm gonna have to escort you off the property. What? No! Karena vampir tua itu mengeluarkan pistol, Cameron mencoba menolong Victoria, sehingga dia dijadikan sasaran tembak, sampai dia terkapar di lantai. Untungnya setelah Victoria berhasil mengalahkannya, Cameron bangun dan berkata kalau dirinya hanya berpura-pura mati, agar Victoria bisa menyerangnya. Namun Victoria marah dan menjelaskan aksi tadi sangat bisa membuat Cameron terbunuh. Dan bilang kalau aku adalah vampir yang memiliki kekuatan super sementara kamu bukan. Setelah itu, Cameron meminta izin untuk besok libur karena dia akan menemani Martin yang mau kencan dengan Diani. Esoknya di tempat kerja, teman kerjanya bernama Lisa mengajak Cameron ke sebuah konser. Namun dia tidak menyadari bahwa Lisa menyukainya. Sesuai janji, sorenya mereka pergi kencan pertama dan dia menjadi penyambung di antara mereka. Saat Cameron akan pergi, namun mereka mencegahnya karena tidak ingin merasa canggung. Diani pun akan pergi ke toilet, dan tak lama kemudian Victoria datang untuk membantu Cameron yang dari tadi ingin pergi. Setelah berhasil keluar, Victoria menanyakan soal gadis yang pergi ke toilet. Cameron jujur tentang Diani. Saat ditanya kenapa mau membantu Martin dengan percaya diri, dia menjawab Diani pasti akan menolak. Setelah berkeliling bersama, Cameron berhenti untuk menunjukkan tempat kerjanya dan melihat 2 orang yang selalu membulinya. Victoria berniat agar mereka tidak lagi membuli Cameron. Dia turun dan mengaku kepada mereka kalau aku adalah pacar Cameron. Namun mereka masih mengintimidasi Cameron dan Victoria mengajak baku hantam agar masalah berakhir hari ini. No. No. I didn't say anything. Walaupun terjatuh beberapa kali, Cameron akhirnya menang setelah mendapatkan saran dari Victoria. Dia menyuruhnya untuk menghantam rusuk cat berkali-kali. You're the perp. Oh God. Karena kemenangan itu, Victoria meminta mereka untuk jangan lagi membuli Cameron. Dalam perjalanan pulang, Cameron merasakan sakit di tangannya. Victoria mengambil cairan yang ada di dalam kalung, yang bisa menyembuhkan luka apapun. Dan dia panik saat tahu bahwa cairan itu adalah cairan merahnya Victoria, dan mengira bahwa dia akan menjadi seorang vampir. Saat tubuhnya pulih dengan cepat, cairan itu memiliki efek samping, yaitu menaikkan hasratnya Cameron, sehingga saat di kamar, dia mencoba mengeluarkannya sambil membayangkan tubuh Diani. Tiba-tiba Victoria datang dan berbisik kalau dirinya siap untuk menampung, dan mereka pun tidak bisa menolak. You know what I mean? Namun saat itu ayahnya masuk, dan kemudian ayahnya meminta maaf kepada mereka karena sudah mengganggu. Hal itu membuat Cameron menghentikan aksinya, dan bilang bahwa hatinya hanya milik Diani. Esok harinya, Martin kecewa dengan Cameron, yang kemarin pergi, sehingga kencan hancur, mereka pun canggung.
Dia menjawab kalau mungkin saja hubungan kalian memang tidak bisa dilanjutkan dan dia pergi bekerja. Di tempat lain, Victoria menemui Diani yang sedang bekerja. Saat jam istirahat, Cameron cerita dengan Lisa mengenai Martin dan Diani. Dia berpikir bahwa dia bisa membantu orang lain untuk bahagia, sementara dia lupa untuk bahagia. Mendengar hal itu, Lisa kembali mengajaknya ke sebuah konser nanti malam, dan tanpa diduga dia mengiyakan ajakannya. Saat malam akan bertemu Lisa, dia terkejut dengan adanya mobil Diani yang sedang bertamu ke rumah Victoria. Dia yang penasaran pun mengintip. Dia melihat mereka sudah akrab, dan bukan hanya itu, mereka pun les biola di kamar Victoria. Karena kejadian itu, Cameron lupa dengan janjinya kepada Lisa. Lisa pun merasa kecewa karena berada sendirian di sana. Saat Diani pulang, Victoria datang dan merasa bahagia karena rencananya membuat Cameron cemburu berhasil. Tanpa diduga, Cameron marah dan tidak mau mengantarnya lagi. Victoria yang balik marah mengancam akan menghabisinya jika dia tidak mengantarnya. Menyadari masalah ini harus segera dibereskan, dengan serius dia akan menjodohkan Martin dengan Diani, agar Diani tidak akan lagi berhubungan dengan Victoria. Agar semuanya lancar, dia pun resign dari tempat kerjanya. Namun tiba-tiba Lisa memukulnya karena sudah menahan emosi dari kemarin. Di rumah, ibunya membelikan HP baru yang dia gunakan untuk membantu Martin. Saat menjalankan rencananya, Diani akhirnya luluh karena perkataannya yang romantis. Mereka pergi ke taman kota. Setelah itu, tanpa diduga, Cameron cemburu dan ingin menghentikan keduanya. Namun saat berada di sana, Diani berbisik ke earphone Martin untuk Cameron dengan berkata bahwa Martin sudah dia dapatkan. Dan dia membuang earphone tersebut, dan tanpa diduga ternyata Diani selama ini adalah vampir. Saat kabur ke tempat kerja untuk memastikan keamanan Lisa, Diani menemuinya dan menunjukkan kalau Martin masih hidup sambil memberikan alasannya menggigit. Karena Martin sangat ingin kekuatan besar, dengan ikhlas dia menularkan kemampuannya agar Martin lebih percaya diri dalam bersosialisasi. Cameron yang kecewa tentang Diani, dia meminta maaf dengan alasan bahwa dia takut pergi menjauh saat tahu identitasnya. Dikarenakan umurnya sudah ratusan tahun, Diani bilang bahwa semua pria yang menjadi kekasihnya menua dan mati sehingga dia tak menjadikan Cameron sebagai kekasihnya. Saat itu Lenny mendengarkan percakapan mereka dan melihat mereka berciuman. Saat berada di kamar, Victoria muncul dan bilang hal yang mengejutkan, kalau ternyata Diani adalah buronan vampir yang terakhir. Dengan kata lain, Diani adalah pelaku utama pembunuh kekasihnya. Karena kedekatan mereka, Victoria sengaja mendekatinya agar Diani terpancing sehingga mudah untuk dihabisi. Dengan kemampuan vampirnya, Diani datang dengan merasakan Cameron dalam bahaya. Saat itu, Lenny yang masih membuntuti muncul dan mengancam akan memberitahu semua warga kalau Diani adalah seorang vampir. Tanpa pikir panjang, Diani langsung menggigitnya dan kemudian masuk ke rumah Cameron. Tak lama kemudian, Victoria menyerang Diani menggunakan pedang khusus. Tanpa mendengar penjelasan Diani, pertarungan sengit pun terjadi. And you cursed my life. You know the whole story. Saat Victoria terpojok, Diani menceritakan kejadian sebenarnya kalau pembunuh kekasihnya bukanlah aku. Bahkan sebaliknya, Diani berniat untuk menolong kekasih Victoria saat sekarat, sehingga dirinya harus dibuang oleh kelompoknya. Mendengar kejujuran itu, Victoria meminta maaf dan berencana akan membuat kelompok sendiri bersama Diani. Saat mereka akan pergi meninggalkan kota itu, Diani menciumnya untuk terakhir kali dan mengucapkan selamat tinggal. Lenny dan Martin yang sudah menjadi vampir ikut pergi, dan dia menyerahkan jabatannya sebagai manajer toko es krim pada Cameron. Dan memintanya bekerja sama dengan Lisa. Esoknya Cameron menemui Lisa untuk meminta maaf. Dan dia menceritakan semua kejadiannya dengan tidak percaya, namun dia tetap memaafkan Cameron. Dan mereka memulai hari untuk menjalankan toko es krim bersama.